Pemirsa, setelah kemarin Perdana Menteri Belanda meminta maaf ke Indonesia atas 4 tahun penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Indonesia, kini giliran politisi Belanda kontroversial Geert Wilders menuntut balik. Ia menegaskan seharusnya Indonesia meminta maaf kepada Belanda. Permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kemarin kepada Indonesia membuat politisi sayap kanan Belanda Geert Wilders protes. Menurutnya, pada peristiwa yang dijuluki pemerintah Belanda sebagai bersiap tersebut, Indonesia lah yang seharusnya meminta maaf pada pemerintah Belanda. Hal itu ditegaskan Wilders di akun Twitternya. Di akunnya ia bercuit, di mana permintaan dari sisi Indonesia atas tindakan kekerasan mereka pada Belanda dan bersiap. Menuding tentara Belanda adalah hal yang menyalahi sejarah. Mereka adalah pahlawan. Kita harus mendukung para veteran kita. Permintaan maaf pemerintah Belanda tidaklah tepat. Di akun Twitternya itu pula Wilders mengunggah cuitan dari akun Federasi Indische Nederlandes VIN. Akun tersebut menuliskan permintaan maaf Perdana Menteri Belanda kepada Indonesia berkontribusi terhadap pandangan berat sebelah atas dekolonisasi dan memperkeras suasana permusuhan di Hindia Belanda. Sebutan mereka atas Indonesia. Akun tersebut bercuit, lagi-lagi veteran KNIL jadi korban. Sangatlah mengganggu karena saat ini hanya Geert Wilders yang mendukung di hadapan rakyat kita. Sementara itu putra dari seorang anggota KNIL, Erik Bekkering mengatakan tindak kekerasan adalah hal normal dalam sebuah pertempuran. Ia mengatakan bisa melihatnya dari dua sisi karena ia merupakan keturunan Jawa dan keluarganya bertempur untuk kedua belah pihak. Menurutnya pertempuran itu sangatlah kejam dari pihak manapun. Ia pun mengatakan penelitian yang dilakukan bersama dengan Indonesia sangatlah bias karena hanya pihak Belanda yang diekspos dan diinvestigasi. Lalu, apa yang dikatakan warga Indonesia atas permintaan maaf tersebut? Ada yang berpendapat seharusnya permintaan maaf Belanda disertai dengan kompensasi karena telah merebut kemerdekaan rakyat Indonesia dan mencuri sumber daya alam Indonesia. Ya, emang sudah seharusnya ya. Pemerintah Belanda itu kan memang sudah menjajah kita, ya kalau dalam sejarah kan 350 tahun. Ya kita besar lamanya kita nggak tahu pastilah. Yang jelas ya banyak lah kalau di film-film, di sejarah-sejarah, catatan sejarah kan mereka juga banyak menghisap hasil bumi kita kan. Kemudian juga memperlakukan masyarakat Indonesia itu yang terjajah sebagai koloni ya tidak sebaik yang lain lah gitu ya, sehingga memang diperlukan permintaan maaf, juga ada kompensasi, sebaiknya ada kompensasi ya, cuma besarannya itu kita nggak tahu lah, itu urusannya nanti mungkin pemerintah ke pemerintah atau para pahlawan atau lembaga-lembaga tertentu lah ya gitu ya, soal besaran, terus siapa saja gitu yang harus diberi kompensasi itu kan, misalnya apakah ada dulu kan ada nyai-nyai yang ditinggal punya anak, terus kehidupannya seperti apa? Apakah itu atau memang ada catatan sejarah, ada beberapa rakyat kita misalnya yang memang dulu hartanya dirampas, kemudian dijadikan harta Belanda atau perkebunan sebagainya. Kemarin pemerintah Belanda melalui Perdana Menteri Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan yang dilakukan militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Permintaan maaf disampaikan pada konferensi pers di Brussels, Belgia. Dit onderzoek is aanleiding die excuses hier en nu opnieuw onder woorden te brengen. Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Vandaag moeten we bovendien constateren dat excuses van het kabinet op hun plaats zijn aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven. Vaak tot de dag van vandaag. En dat omvat alle groepen, inclusief de veteranen die zich destijds als goed militair hebben gedragen. Permintaan maaf disampaikan setelah sebuah penelitian dan kajian yang didanai pemerintah Belanda Kamis lalu menyimpulkan pasukan Belanda menggunakan kekerasan ekstrem, seringkali dengan sengaja selama Perang Kemerdekaan Indonesia yang mereka sebut bersiap.
Dalam studi selama 4 tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia diketahui, tentara Belanda membakar desa-desa, melakukan penahanan massal, penyiksaan, dan mengeksekusi masyarakat pada 1945-1949. Kekerasan ekstrem ini dilakukan dengan dukungan diam-diam dari pemerintah Belanda. Belanda saat itu ingin mempertahankan bekas jajahan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 1945. Belanda lalu mundur 1949. Raja Belanda Willem-Alexander juga pernah meminta maaf atas kekerasan berlebihan selama perang. Permintaan maaf disampaikan Raja Willem di hadapan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Indonesia 2020.